Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Oki Putri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmu Lughoh. Nah, kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tentang fonetik. Sebelumnya, saya membawakan tentang fonologi dan fonetik bagian dari fonologi. Sekarang saya akan membahas tentang fonetik lebih dalam. Oke, apa itu fonetik? Fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji karakteristik bunyi. Jadi fonetik ini fokus kepada karakteristik bunyi dari bahasa tanpa memperhatikan atau membedakan artinya. Jadi hanya fokus kepada bunyi. Jenis fonetik. Jadi fonetik itu ada jenisnya, dan jenis fonetik itu ada 3. Yang pertama artikulatoris, yang kedua akustis, dan yang ketiga audiotoris. Artikulatoris itu kayak bagaimana bunyi itu dihasilkan dari alat bicara kita. Akustis itu bagaimana karakter fisik atau ciri bunyi dari ciri bunyinya bagaimana. Dan audiotoris itu bagaimana bunyi dapat dipahami melalui indera pendengar. Nah, menurut Gleason dalam bukunya Verhaar, fonetik artikulatoris itu adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan mekanisme organ bicara. Jadi yang dikaji itu adalah cara kerja dari organ bicara atau alat ucap manusia dalam menghasilkan sebuah bunyi bahasa. Dan untuk memproduksi bunyinya, di sini terdapat 4 produksi bunyi atau 4 komponen dalam memproduksi bunyi. Yang pertama itu ada deponation process, di mana proses terbentuknya bunyi dari tenggorokan. Yang kedua itu airstream process, yaitu proses aliran udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan. Dan yang ketiga itu articulatory process, di mana proses artikulatoris atau proses artikulasi. Dan yang terakhir itu the oral nasal, di mana proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Selanjutnya adalah tentang artikulator. Artikulator itu adalah bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan ataupun digeser yang menimbulkan suatu bunyi. Jadi artikulator tersebut berfungsi sebagai pengatur artikulasi dan volume dari rongga mulut. Atau pengaturan volume juga diperlukan untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan. Titik artikulasi bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikulator. Karena sifatnya, artikulator itu terbagi menjadi 2, yakni yang pertama artikulator aktif dan yang kedua artikulator pasif. Di mana artikulator aktif ini adalah alat ucap yang bergerak untuk membentuk suatu hambatan pada aliran dan menentukan titik artikulasi guna menghasilkan suatu bunyi bahasa. Nah, sedangkan artikulator pasif itu bersifat diam dan berfungsi sebagai wilayah atau daerah artikulasi, yaitu lokasi tempat artikulator aktif menghambat atau menutup aliran udara. Selanjutnya tentang klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi ini ada 7. Yang pertama itu ada tidaknya hambatan vokal, entah itu dari konsonan atau semivokalnya. Untuk yang kedua yaitu penyertaan pada rongga hidung atau oral nasar. Yang ketiganya yaitu ketegangan arus udara. Untuk yang keempat, lama atau waktu lama bunyi diucapkan ataupun jumlah bunyi yang diucapkan. Yang kelima itu jumlah bunyi yang diruntutkan, dan yang keenam derajat kenyaringannya. Yang ketujuh berdasarkan keluar masuknya udara. Oke, untuk selanjutnya adalah pengertian tentang vokal dan konsonan. Apa itu vokal? Jadi vokal itu adalah bunyi ucapan atau suatu ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru dan tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Nah, untuk konsonan, konsonan itu adalah sebuah bunyi ucapan yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru tapi terdapat sebuah halangan atau hambatan. Nah, faktor pembeda konsonan itu
Yang pertama itu adalah keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, yang ketiga cara artikulasi, dan yang keempat jalan keluarnya udara dari paru-paru. Untuk selanjutnya adalah konsonan yang dilihat berdasarkan keadaan dari pita suara. Yang pertama itu konsonan bersuara. Pita suara bergetar. Nah, pita suara dalam keadaan merapat dan merenggang sehingga bunyi yang dihasilkan lebih berat. Atau fonem konsonan Arab bersuara seperti huruf Ain, Zai, Nun, Qaf, To, La, Zal, Ba. Nah, dan yang kedua itu konsonan tak bersuara atau voiceless konsonan, dimana pita suara itu lemah dalam getarannya. Jadi pita suara merenggang sehingga udara yang masuk lebih memudahkan untuk udara masuk. Nah, konsonannya itu ada fa, ha, sa, ha, shin, kho, so, sa, ka, dan ta. Ini adalah konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama ada konsonan bilabial, di mana konsonan bilabial ini hasil dari mempertemukan bibir bawah dan bibir atas, di mana bibir atas ini lebih fasif dibandingkan bibir bawah. Bibir bawah itu menjadi artikulator aktif, seperti konsonan ba, mim, dan waw. Nah, untuk yang kedua itu konsonan labiodental, di mana artikulator bibir bawah dengan titik artikulator gigi atas gigi atas itu menjadi artikulator aktif. Gigi atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif, seperti konsonan fa. Jadi titik artikulasinya itu gigi atas pasif dan bibir bawah aktif. Konsonannya itu huruf fa. Yang selanjutnya adalah konsonan dental alveolar, di mana bunyi yang dihasilkan oleh gigi atau gusi. Gigi dan gusi itu bertindak sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya itu terletak pada ujung lidah. Nah, dalam konsonal dental alveolar ini terbagi lagi nih. Yang pertama itu ada afikodental, di mana ujung lidah dengan dentum gigi atas. Konsonannya yaitu seperti ta, da, to. Nah, untuk yang kedua ada apikodental, ujung lidah dengan dental gigi bawah. Nah, untuk konsonannya itu ada so, sa, dan za. Untuk selanjutnya ada apikoalveolor, di mana dihasilkan oleh ujung lidah dengan gusi bagian dalam. Untuk contoh konsonannya itu huruf ro dan nun. Untuk selanjutnya ada laminoalveolar, dihasilkan oleh daun lidah dengan gusi. Untuk konsonannya ada do dan la, do dan lam. Selanjutnya adalah konsonan palatal, yaitu tengah lidah. Tengah lidah ini menyentuh langit-langit yang ada di atas atau langit-langit keras. Nah, konsonannya itu ada huruf ya, ja, dan sha atau shin. Ya, jim, dan shin. Untuk yang nomor 6 itu ada konsonan velar, di mana konsonan velar ini yaitu pangkal lidah mendekati langit-langit yang lunak. Konsonannya itu yaitu huruf K, di mana pangkal lidah itu mendekati langit-langit yang lunak di atas. Konsonan itu huruf K. Oke, bisa dirasakan. Selanjutnya adalah konsonan faringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh faring. Faring itu adalah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut, dan adalah konsonan faringal. Nah, konsonan faringal ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh rongga, di mana rongga itu terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Nah, di dalam
menghasilkan bunyi bahasa. Peran alat ini hanya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara itu bergetar. Konsonannya itu ain dan ha. Ain dan ha. Oke. Jadi di sini pertemuan atau rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya adalah konsonan uvular. Nah, konsonan uvular ini adalah suatu bunyi yang dihasilkan dengan hambatan anak teka uvula, yaitu konsonan ain, kho, dan ko. Untuk yang terakhir adalah konsonan glotal. Nah, glotal ini adalah glotis dalam keadaan sempit atau tertutup. Konsonannya itu ada di h atau a. H dan a. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan sangat kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.